Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal keempat. Kita akan coba refreshing lah sedikit ya. Jadi maksudnya kita selama ini mendengar firman Tuhan dari khotbah di bukit, dan kita tahu banyak sekali pelajaran dari khotbah di bukit yang mendorong kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan nampaknya terlalu sulit bagi kita untuk melakukan itu. Tetapi begini saudara, itu semua adalah tanda-tanda kita sebagai anak Tuhan. Ciri-ciri kita sebagai anak Tuhan, sebagai warga negara surgawi. Nah, kita akan belajar satu hal dari Filipi pasal 4. Dan kita akan belajar tentang apa yang disebut dengan hidup berkecukupan. Kalau saudara mendengar tema seperti ini, pasti saudara akan berpikir hidup berkecukupan itu uangnya banyak. Hidup berkecukupan itu apa yang saudara mau ada, gitu ya. Ya, hidup cukup saja. Kalau perlu mobil, ada mobilnya, gitu kan, cukup ada semua. Kita katakan hidup berkecukupan, dan karena banyak sekarang seminar di dunia bagaimana supaya kita punya financial freedom, benar kan? Itu laku sekali di dunia. Jadi kalau saudara ada ketemu orang yang berceramah mengenai financial freedom, bagaimana saya punya kebebasan finansial, kebebasan uang sehingga hidup saya bebas. Tapi coba berpikir tentang satu hal. Kalau saudara bekerja di sebuah perusahaan dan gaji saudara 10 juta, lalu bos saudara mengatakan bulan depan gajimu 12 juta. Senang nggak? Oh, senang. Naik gaji, senang. Tapi saya yakin itu bertahan beberapa bulan. Ya kan? Karena akan mengatakan wah, saya punya gaji naik 2 juta. 2 juta saya bisa pakai untuk sesuatu yang lain. Mulailah kita berpikir saya harus beli apa, beli ini, beli itu. Lalu setelah saudara terbiasa dengan 12 juta, saudara akan mengatakan 12 juta kurang. Oke? Lalu saudara dapat tawaran pekerjaan di tempat lain dan saudara mengatakan, wah itu lebih besar gajinya. Dan setelah mendapatkan penghasilan yang lebih besar, pasti saudara akan berpikir, saya harus bisa beli apa ya? Saya akan beli apa? Dan itu tidak akan pernah cukup. Coba lihat gambar ini. Next, lihat gambarnya. Lihat gambar ini. Saudara sudah tahu gambar ini, orang yang lumpuh pikir seandainya aku bisa punya sepatu roda seperti orang itu. Tapi orang yang punya sepatu roda berpikir kalau seandainya aku punya sepeda. Orang yang punya sepeda berpikir bagaimana aku bisa punya mobil. Dan orang yang punya mobil melihat orang yang punya mobil lebih bagus. Seandainya aku bisa punya mobil seperti itu. Dan sudah punya mobil bagus, mobil apa sih yang tidak bisa aku beli? Mobil apa yang tidak bisa aku beli? Mobil yang paling mahal pun bisa aku beli. Lihat tetangganya beli pesawat, pengen beli pesawat. Tidak akan pernah cukup. Jadi apa yang disebut dengan financial freedom tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Jadi yang harus kita pikirkan adalah mindset kita, pikiran kita, rasa cukup di dalam diri kita sehingga kita bebas. Orang punya bodo amat orang mau gajinya mau berapa. Hidup saya cukup dengan apa yang saya miliki. Buka Filipi pasal yang keempat. Kita coba lihat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Supaya kita belajar bersama-sama. Jadi saudara akan tahu sebenarnya di dalam kekristenan tidak ada orang yang kaya. Tidak ada orang yang miskin. Saudara akan tahu bahwa semua kaya atau miskin
tergantung dari rasa cukup kita dengan apa yang kita miliki. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Sebenarnya nanti saya akan coba melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi kita konsentrasi kepada ayat-ayat ini. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-13. Filipi pasal 4. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saya coba mengajak saudara untuk melihat situasi ketika Paulus menulis surat ini. Dia berada di dalam penjara di Roma. Dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Di dalam penjara di Roma, dia tulis surat kepada jemaat Filipi. Saudara coba baca teliti surat ini, saudara akan menemukan paling tidak ada 20 kali kata sukacita muncul di situ. Jadi syarat sebuah sukacita itu adalah apa? Kalau kita melihat kepada Rasul Paulus yang berada di dalam penjara di Roma, di bawah penjagaan, penjara itu penjara istana, saudara. Jadi dia jaga ketat di situ dan tidak ada kebebasan sama sekali bagi dia. Tetapi dia tulis surat kepada orang lain, bersukacitalah. Dia mampu untuk mengatakan demikian kepada orang Filipi. Ayo, be happy, be joyful, rejoice. Orang yang di penjara bisa ngomong seperti itu. Dan saudara tahu, ini pada waktu dia menulis surat ini, dia ingin ungkapkan rasa terima kasih dia kepada jemaat Filipi. Karena jemaat Filipi ini baik sekali kepada Rasul Paulus dan mereka memberikan banyak sekali persembahan, tanda kasih, dan terus menyupport Rasul Paulus dalam pelayanan penginjilan. Dan ketika mereka mendengar Paulus berada di penjara di Roma, mereka mengirim utusan yang bernama Epafroditus supaya bisa pergi ke Roma bawa hampers. Ya. Saya bingung, hampers itu bingkisan, keranjang yang bisa dibawa, isinya bukan cuma keranjang tapi ada oleh-oleh di dalamnya. Dan mereka pikir Rasul Paulus kekurangan di dalam penjara. Setuju nggak? Orang berada dalam penjara pasti kurang. Kita ingin kirim nasi padang kayak ke sana. Kamu perlu uangkah di situ? Kamu perlu apakah di situ? Karena mereka tidak ada penghasilan. Kita perlu peduli kepada dia. Tetapi orang yang berada dalam penjara, dia bilang begini. Lihat ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku cukup. Rasa cukup itulah yang membuat dia bisa ngomong rejoice. Rasa cukup itulah yang bisa bilang, ayo happy dong. Walaupun gak punya apa-apa. Tapi aku berasa aku mencukupkan diri dengan apa yang aku miliki. Dia bukannya tidak menghargai apa yang diberikan oleh jemaat Filipi. Dia hargai itu. Dia senang karena jemaat Filipi memperhatikan dia. Tapi dia bilang, aku cukup. Bahkan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung. Aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau Paulus bisa seperti itu, kita bisa nggak? Cukup dengan apa yang ada. Pikiran kita kan selalu gini, seandainya sofa saya bisa diganti, seandainya mobil saya bisa diganti, seandainya rumah saya bisa diperbaiki,
Seandainya aku punya rumah lebih besar. Seandainya kita selalu punya keinginan. Saudara, tidak ada yang salah dengan keinginan itu. Tidak ada yang salah. Saudara ingin punya mobil lebih bagus, saudara ingin punya pakaian lebih bagus, tidak ada salah. Yang salah adalah kita selalu diperbudak dengan keinginan. Benar ya? Kita selalu diperbudak dengan keinginan. Tapi bisa nggak kita ngomong, saya cukup dengan apa yang ada. Aku nggak perlu punya handphone yang mahal-mahal. Karena aku perlu WA, aku perlu komunikasi, aku perlu medsos. Baik handphone yang 20 juta maupun handphone yang 1,5 juta, semua bisa dilakukan dengan handphone. Saudara pilih handphone yang mana? Cukup dengan apa yang ada. Bisa nggak kita seperti itu? Saya ngomong begini. Kemarin waktu beberapa minggu yang lalu saya bilang mengenai orang yang menyanyi ngarang lagu Thank you Lord for your blessing on me. Dia berterima kasih. Aku punya rumah, memang nggak sebagus rumah orang itu. Aku bisa tidur di situ walaupun ada bocor. Tapi dia rasa cukup, dia tidak terganggu, dia tetap happy karena dia punya Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita punya kehidupan dengan rasa cukup itu sehingga kita tidak terganggu dengan apa yang dunia tawarkan. Coba lihat keledai, ada gambarnya di situ. Kalau saudara diperbudak dengan keinginan, tidak akan pernah tercapai. Nggak akan pernah tercapai. Sampai kapanpun, sampai dia mati pun keledai tidak akan sampai kepada carrot itu. Nggak mungkin, nggak bisa makan. Demikian pula keinginan, capai sesuatu, pengen yang lebih besar lagi. Capai sesuatu, pengen. Kenapa kita diperbudak dengan hal-hal seperti itu? Financial freedom apa yang ingin kita butuhkan? Sehingga kita merasa cukup, I'm happy with all I have. Kita akan belajar dari Rasul Paulus ketika dia mengatakan demikian dalam ayat 10. Aku bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tapi tidak ada kesempatan bagimu. Lihat ayat 10 dia mengatakan aku bersuka cita di dalam Tuhan. Aku bersuka cita di dalam Tuhan. Dia bilang begitu. Aku berterima kasih di dalam Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan. Dan pada waktu dia mengatakan aku bersuka cita di dalam Tuhan, dia tidak mengatakan aku bersuka cita titik, tapi dia tahu ada sumber sukacitanya berasal dari Tuhan. Memang ketika Epaphroditus datang dan bawa hampers itu kepada dia senang, tapi bukan karena bingkisan itu dia senang. Lihat ayat 10 itu. Aku bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Dia bukan bersuka cita karena antaran itu, tapi bersuka cita karena orang-orang Filipi mau terlibat menyokong semua pekerjaan pelayanan penginjilan. Dia tidak bersuka cita karena buahnya. Oh, kamu baik sekali. Dia bersuka cita karena orang-orang itu terus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Tapi bukan karena bingkisannya. Kalau karena bingkisannya dia kan ngomong. Aku berterima kasih atas bingkisanmu, aku butuh itu, aku butuh ini, aku butuh dia. Tidak ngomong itu. Yang dia kasih komentar adalah keadaan rohani orang-orang di jemaat Filipi. Perhatikan di sini. Paulus mengatakan aku bersuka cita di dalam Tuhan. Artinya saudara, kalau saudara mau memiliki rasa puas, financial freedom, saudara harus menempatkan sukacita saudara kepada Tuhan, bukan kepada harta. Sumber sukacita saudara. Bukan kepada harta, tapi hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Kayak gini, kalau saudara mengatakan sumber sukacita saudara berasal dari harta, saudara akan melihat begini. Hari ini saudara mungkin punya banyak uang. Besok, mungkin saudara nggak akan punya uang. Besoknya lagi,
mungkin uang saudara berkurang. Besok lagi mungkin banyak lagi. Coba perhatikan, kalau tahun depan paceklik atau tahun ini paceklik, tahun ini pandemi, tidak ada penghasilan, turun sukacita kita. Kenapa harus bergantung kepada sesuatu yang tidak pasti? Kenapa sukacita itu hanya bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa kita andalkan? Kenapa tidak bergantung kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, yang terlalu besar, yang besar sekali, jauh lebih bernilai daripada apa yang kita miliki. Jauh lebih bernilai daripada harta. Letakkan sumber sukacita saudara kepada Tuhan. Sehingga apapun keadaanmu, saudara akan mengatakan tidak terpengaruh. I'm happy all the way. Because God with me. Jangan bergantung. Saya tahu nanti kan saudara diskusi di care group. Saudara gimana bisa mendapatkan sukacita sementara kita berpikir mengenai kebutuhan hari esok. Kita terlalu khawatir mengenai hari esok. Nanti kita akan jawab itu sebenarnya saudara. Sumber sukacita kita tidak bergantung kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau bergantung kepada harta, Bill Gates pantas disebut orang yang paling bersukacita di dunia. Benar happy? Pernikahannya berantakan? Happy? Nggak ada sumber sukacita itu. Dalam Alkitab saudara kita akan melihat, coba lihat 1 Raja-Raja pasal yang buka Alkitab saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-21. 1 Raja-Raja pasal 21. Lihat situ ada perikop berjudul kebun anggur Nabot. Saudara kalau sudah pernah baca ini, saudara akan mengetahui kisah ini ketika Ahab ini adalah raja Israel yang paling jahat. Istrinya Isabel, kalau saya lihat kelakuannya, saya akan bilang Isabel. Isabel itu penyembah berhala, jahat sekali. Jahat sekali. Saudara akan lihat di sini. Dia punya istana buat istrinya dan buat dia. Dia kaya sekali. Apa yang dia tidak miliki? Semua dia miliki dan saya yakin dia punya kebun anggur sendiri. Dan satu ketika dia lihat dari istananya, ada kebun anggur di sebelah istananya yaitu kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot. Dia lihat, seandainya aku punya kebun anggur itu. Lalu dia pergilah menghampiri Nabot. Nabot, aku beli kebun anggurmu. Si Nabot mengatakan ini tidak bisa, ini milik pusaka leluhurku, aku tidak bisa jual. Berapapun harganya, karena dia menghargai pusaka leluhur dia. Nabot tidak jual. Lalu apa yang terjadi dengan Ahab? Dia pulang, tidak mau makan. Dia punya segala sesuatu, tapi karena dia tidak bisa memiliki kebun anggur Nabot, dia pulang, dia tidak bisa makan. Nggak happy. Hanya karena nggak bisa punya kebun anggur Nabot, padahal dia bisa punya kebun anggur yang lain. Muncul kejahatan di situ, istrinya, oh kamu kenapa? Nggak mau makan. Aku pengen punya itu, Nabot tidak bisa memberikan kepadaku. Tidak mau menjualnya. Lalu istrinya mulai merancangkan sesuatu yang jahat, Nabot dibunuh, dilempar pakai batu karena dia punya ada orang yang mengucapkan saksi dusta kepada Nabot. Lalu dia bilang, suaminya lagi diranjang di kamar, ayo makanlah. Nabot sudah mati. Kamu turun, ambil kebun anggur itu buat kamu. Lalu dia lihat, oh sudah mati ya. Dia turun, dia ambil. Lihat serakahnya orang. Kalau saudara meletakkan dasar sukacita saudara kepada sesuatu yang harta, itu yang akan terjadi. Saudara akan melakukan apapun, kejahatan apapun supaya itu bisa diperoleh. Berbanding dengan Daud. Coba lihat Mazmur 23. Saya ingin mengajak saudara melihat arti sebenarnya dari Mazmur 23 ayat 1 ini. Mazmur 23. Daud. Apa yang tidak dimiliki oleh Daud?
Kekayaan? Punya. Apa yang tidak dimiliki oleh dia? Semua dia punya. Tapi dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. God is my shepherd. I shall not want. Aku tidak butuh yang lain. Aku cuma butuh Tuhan. Kalau Tuhan aku miliki, lihat ayat yang kedua. Aku dibaringkan di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Kalau punya Tuhan, punya segala-galanya. Dan dia tidak akan pernah surut seperti harta. Dia tidak akan pernah surut seperti uang kita. Dia tidak akan pernah surut seperti penghasilan kita. Dan banyak orang Kristen memang terjebak dengan ini. Dan saya pikir bukan cuma uang, saudara. Kita merasa kita happy karena kita punya uang. Banyak orang Kristen happy karena punya sesuatu yang bisa membuat dia bahagia. Hobi yang tercapai, pendidikan yang dikejar-kejar. Semua kita mencoba untuk memilikinya. Dan kalau kita tidak dapat itu kan unhappy dalam hidup kita. Kenapa mesti bergantung kepada hal-hal seperti itu? Saya belajar, saudara. Saya mengamati teman-teman saya yang seumuran sama saya dan saya liatin dia sekolah di mana, ini sekolah di mana, ini sekolah di mana. Dan saya amati, saudara, keberhasilan kita dalam karir tidak bergantung kepada di mana kita sekolah. Enggak bergantung kepada itu. Saya ada teman saya yang kuliah di tempat yang tidak terkenal, tapi bisa menjabat sebuah direktur sebuah perusahaan. Ada orang teman saya yang tidak menjabat, tidak mengecam pendidikan tinggi, tapi berhasil menjadi pengusaha. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan turut campur tangan di dalam hidupnya. Setinggi-tingginya saudara mencapai gelar tertinggi. Atau sepandai-pandainya saudara, kalau sudah tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Jadi Paulus berkata bahwa sumber sukacitaku hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kedua, supaya saudara punya financial freedom, saudara hidup berkecukupan, saudara harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kata belajar ini bukanlah belajar lalu kita buka buku lalu kita, saya tahu ini. Bukan itu. Yang disebut dengan belajar ini, dia mengalami apa yang disebut dengan kekurangan, dia mengalami apa yang disebut dengan berkelimpahan, dia mengalami itu semua. Pengalaman hidup itu akan membuat dia belajar apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan. Jangan berpikir kalau Tuhan membawa kepada saudara pada situasi kekurangan karena Tuhan jahat. No, Tuhan ingin saudara belajar. Apa artinya lapar? Bisa merasakan hanya makan tempe dan tahu, makan nasi dan kecap saja. Tahu apa itu kurang. Belajar dari situ. Kan Tuhan baik supaya kita bisa belajar. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Kurang. Sehingga nanti ketika saudara berkelimpahan, saudara juga bisa menikmati itu. Waduh. Saudara bisa menikmati apa yang disebut dengan kelimpahan. Apa arti kelimpahan kalau saudara tidak mengalami kekurangan? Tidak akan ada artinya. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dari kekurangan. Saya tidak punya, ya sudah, tidak usah dipaksakan. Saya tahu apa itu lapar, aku tahu tidak punya uang, aku tahu aku mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saudara dididik oleh Tuhan karena pengalaman-pengalaman hidup seperti itu.
Kalau kita melihat anak-anak kita dikasih banyak PR oleh sekolah. PR. Dia kan, kita kan kasihan ya. Lihat dia stres kan. Tiap kali bangun tidur saya mesti ngerjain PR dan tugas sekolah. Tapi bagi saya melihat kalau anak saya banyak tugas dan dia kerjakan. Bagi saya dia belajar untuk memanage tekanan-tekanan dalam hidupnya. Supaya ketika dia nanti dunia di pekerjaan, dia akan terbiasa dengan itu. Happy saya kalau anak saya, aduh papi banyak sekali tugas. Belajar nak. Kalau kamu bilang sekolah kamu baik-baik saja dan kamu happy-happy aja dengan sekolah, begitu kamu masuk dunia kerja, kamu tidak bisa mengatur orang-orang di dunia kerjamu, di kantormu. Kamu pasti stres. Tapi begitu dia sudah belajar, oh aku sudah belajar di sekolah menghadapi stres dengan pekerjaan rumah karena sekolah. Ketika dia masuk dunia pekerjaan, dia akan sudah terbiasa dengan itu. Bagi saya, dia happy-happy saja. Karena itu menjadi pelajaran bagi dia. Jadi kenyang, tahu. Lapar, tahu. Kurang, tahu. Berkelimpahan, tahu. Maksudnya apa untuk semuanya ini? Kita belajar dari kekurangan. Apakah kita tidak boleh menginginkan sesuatu? Jadi saya pernah mengatakan tadi di depan bahwa kita tidak boleh diperbudak oleh keinginan. Gini saudara, kalau saudara lihat handphone ya, itu gencar sekali. Saya tiap kali buka Detik itu pasti ada iklan handphone. Handphone baru. Itu kan gadget baru. TV baru, bagus. Lalu kita lihat handphone kita, dan kita lihat, kalau dibanding dengan itu, rasanya saya lebih cocok punya handphone yang kayak gitu. Kayaknya ini udah lama deh. Ini udah lama. Setelah kita hitung-hitung, kita nggak punya duit untuk beli handphone baru itu. Tapi kita memaksakan diri, apa yang terjadi? Kita pinjem uang. Padahal tidak usah memaksakan diri. Sekarang kan banyak, saya lihat iklan pinjaman online. Ih, sepatu bagus ini. Keren. Padahal dia lagi pakai sepatu. Ya, sepatu bagus nih, keren. Tapi mahal ya. Wah, bisa pinjem ini duitnya, bisa dicicil lagi. Dipaksa saudara. Saya tidak mengatakan hutang tidak boleh. Saudara beli rumah, nggak mampu kan? Terlalu mahal rumah. Pasti saudara cicil dengan bank. Itu masuk akal. Saudara pasti hitung-hitung saya mampu bayar atau tidak. Tetapi kalau membuat sesuatu yang tidak punya artinya bagi hidup saudara. Yang kalau saudara tidak beli pun, saudara tidak akan mati. Saudara berjuang untuk beli itu. Lalu tidak mampu bayar. Setelah tidak mampu bayar, sukacitamu hilang karena tagihan-tagihan itu. Stres kan? Cukuplah dengan apa yang ada. Nanti kalau ada berkat dari Tuhan, bolehlah sekali-sekali makan di restoran. Sekarang makan tahu bacem juga ada syukur. Nggak perlu makan daging, kata Pak Teddy. Aku tidak tertarik dengan steak. Iya, karena dia nggak makan daging. Tapi memang begitu cukup dengan nanti kalau Tuhan beri sesuatu kepada saudara. Berkelimpahan, saudara dikasih berkat lebih. Ya belilah. Tapi jangan usah memaksakan diri. Aku harus punya ini, aku harus punya ini, entah bagaimana caranya. Paulus mengatakan, aku belajar. Oh iya, sudahlah, cukup ini aja. Tidak perlu yang lain. Sekarang, kenapa sukacita kita harus hilang? Karena motor kita butut. Kenapa sukacita kita harus hilang? Karena kita
tinggal di rumah petakan? Kenapa kita mesti dihantui dengan rumah yang mewah yang sebenarnya kita tidak bisa usahakan? Kenapa sukacita kita hilang? Karena kita mengotot untuk beli tas yang mahal. Padahal sama saja. Bayar, ini tas Hermes, berapa duit tuh? Handphone bisa masuk nggak ke situ? Bisa. Lipstick bisa masuk? Bisa. Oke, semua bisa masuk ke situ. Lalu ada tas di kaki 50.000. Handphone bisa masuk nggak? Bisa. Charger bisa masuk? Bisa. Apa bedanya? Karena gengsi aja kita. Gengsi. Aku kan perlu menjaga penampilan. Apa lihat kata orang nanti? Lalu kita mulai mencoba untuk punya itu semua. Caranya bagaimana? Tidak punya uang. Pinjam duit. Lalu terjebak dengan hutang. Lalu tidak bisa bayar. Lalu macam-macam lah nama kita jelek. Kenapa mesti terjebak dengan itu? Bersyukur Tuhan, aku masih punya kendaraan. Aku bisa travel dari rumah ke kantor. Bersyukur Tuhan. Ini memang aneh ya. Tadi kita lihat gambar, orang pengen punya sepeda. Terus punya sepeda pengen punya mobil. Sekarang pengen balik lagi punya sepeda. Aneh orang ini. Sukacitanya bergantung kepada mode, tren. Kenapa harus begitu? Nggak perlu saudara. Dan saudara pasti akan terbebas dari keinginan-keinginan itu. Saudara akan terbebas dari segala macam keinginan dan free. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Aku punya Tuhan. Aku belajar mencukupkan diri. Happy dengan makanan di hadapan kita. Bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan? Tuhan terima kasih untuk ikan asin. Terima kasih untuk sayur bayam. Kita mensyukuri itu kan. Lihat ke atas. Pada belahan dunia lain orang gak bisa makan. Syukur masih bisa makan. Bersyukur masih bisa makan. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang gak usah ngotot untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau memang tidak bisa diusahakan sudah cukuplah. Aku pengen punya handphone yang bagus. Tapi dengan handphone yang ada aku bisa menggunakannya untuk berkomunikasi. Tidak perlu handphone yang 50 juta dengan 1,5 juta sama. Kalau saudara punya handphone 50 juta apakah nanti ini dia punya handphone apa ya? Yang 1,5 juta kayaknya aku gak bisa telepon dia deh. Sama, saudara nggak lihat ketika terima telepon, saudara tidak lihat handphonenya apa. Kenapa sih ngotot punya sesuatu yang bagus yang tidak bisa saudara usahakan? Jangan sukacita saudara hilang karena saudara tidak punya handphone bagus. Belajar dengan apa yang ada. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan Allah akan mencukupkan keperluanmu. Amin. Tuhan akan mencukupkan keperluan saudara. Dia tidak tutup mata. Lihat saya kekurangan, saya nggak bisa memiliki sesuatu ini. Dia tidak tutup mata. Dia tahu saudara perlu itu. Dia akan berikan itu. Pasti dia berikan. Masalahnya adalah apakah kita menginginkan sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Memang kalau ada rasa makan cukup. Nah setelah punya makan tiap hari makan gado-gado aja. Sekali-sekali makan yang mewah. Akan ada saatnya saudara. Akan ada saatnya. Jadi Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan saudara. Lihat di sini. Dia tidak mengatakan bahwa segala
perkara dapat ku tanggung. Titik. Dia mengatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Tuhan. Kekuatan bagi saudara untuk menimbulkan rasa cukup dan rasa puas itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Kekuatan yang Paulus terima ketika dia berada dalam penjara dan kita dari luar melihat dia kekurangan, tapi dia rasa cukup. Kekuatan itu bukan dari Rasul Paulus, tetapi di dalam Tuhan. Karena ketika kita tidak punya Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 Tuhan mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam aku kamu bisa melakukan segala sesuatu. Amin itu kan? Setuju kan? Setuju gak? Anehnya gini saudara, ini pendeta saya yang dulu. Dia cerita kepada saya, Sin kamu tahu gak? Ada bapak ini datang kepada saya, dia seorang bisnismen. Dia minta doakan, Pak Pendeta tolong doakan bisnis saya. Karena sekarang lagi lesu, penghasilan tidak naik. Omset tidak naik-naik, doakan supaya penghasilan naik, supaya omset terus naik, doakan. Oh iya, kalau begitu tiap Rabu datang ke tempat saya kita berdoa supaya bisnismu naik, menanjak, omset naik. Rajinlah Bapak itu tiap hari Rabu ketemu pendetanya berdoa bersama-sama. Dan Tuhan jawab saudara. Karena memang sumber semua segala sesuatu berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Jadi doanya dijawab, omsetnya naik. Setelah omsetnya naik, nggak pernah lagi ke gereja. Dulu aku minta tolong supaya aku punya pekerjaan dan hasilnya bagus dan pekerjaan gajiku besar. Tapi sekarang nggak pernah lagi ke gereja. Pendeta itu kunjungin dia dan bilang, kenapa nggak pernah ke gereja lagi? Pak Pendeta, omset saya naik. Saya sibuk sekali mengurus bisnis saya. Saya sulit sekali mengatur waktu. Jadi tolong doakan supaya saya bisa manage waktu dengan baik. Oke, kita berdoa. Pendetanya berdoa. Tuhan turunkan omsetnya. Supaya dia balik lagi ke gereja. Kalau turun omset pekerjaan berkurang dan dia bisa mengatur waktu dengan baik. Apa saudara pikir Tuhan tidak bisa membalikkan semua keadaan? Karena dia melihat kalau anak-anaknya tidak setia lagi dan tidak pernah mengandalkan dia. Dia bisa membuat kita kekurangan dan mulai mengandalkan dia kembali. Gitu kan? Jangan pernah melupakan dia. Ketika saudara berhasil. Karena di luar dia kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi selain itu saudara. Di dalam dia akan mencukupkan segala sesuatu buat saudara. Amin. Ini saya sukanya orang Kristen begini nih. Kalau Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Amin. Semua teriak amin. Allah akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Semua teriak seperti itu. Lalu Tuhan mengatakan, aku belajar apa itu kekurangan. Cukuplah dengan apa yang ada. Hah? Amin. Amin juga ya. Yang enak-enak kita mau. Nah, Tuhan, kita minta kan, Tuhan, aku minta handphone baru. Ini udah retak-retak nih handphone nih. Tuhan, cukuplah dengan apa yang ada, nak. Amin. Tuhan, pengen punya mobil baru. Mobilnya suka rewel. AC-nya gak nyala. Tuhan pengen punya mobil. Motor ini kalau naik motor hujan. Tuhan bilang cukuplah dengan apa yang ada, nak. Kamu belajar apa itu namanya kekurangan. Amin. Kok aminnya gak ada? Saudara, yang enak-enak kita terima. Yang enak-enak kita terima. Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Dia tidak pernah mengatakan, nak,
Sorry, aku tidak akan penuhi. Sudah baca dalam Alkitab banyak sekali janji. Saudara mengatakan burung pipit di udara Tuhan pelihara apalagi aku. Amin gak itu? Dia pelihara saudara. Kenapa harus takut saudara tidak akan bisa makan esok hari? Kenapa harus takut bahwa anak-anak saudara tidak dididik oleh Tuhan? Kenapa harus takut bahwa nanti saudara akan kekurangan? Cukup. Dan Tuhan pasti akan cukupkan itu keperluan-keperluan saudara. Buka Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Ibrani 13 ayat 5. Ini tegas sekali firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Jelas ya? Saudara yang menaruh sukacita, saudara berdasarkan uang. Firman Tuhan bilang, jangan menjadi hamba uang. Jangan diperbudak oleh uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah kan? Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Financial freedom terletak pada 3 hal ini, saudara. Kepada siapa saudara bergantung? Kepada harta atau kepada Tuhan? Akan sukacita. Kedua, saudara belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Ketiga, saudara tahu Allah tidak akan membuat engkau kekurangan. Tidak akan pernah membuat. Mari kita buka kembali Mazmur pasal 23 yang tulis oleh Daud, Raja Daud kepada kita. Lagu yang dia tulis itu, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia cukupkan itu. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku dengan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang takut dengan keadaan sekarang, belajar bergantung kepada Tuhan. Dia akan cukupkan. Mungkin saat ini sudah merasa rumah jelek, mobil jelek, motor butut. Sudah percaya Tuhan pasti akan bisa ubah itu. Cuma bergantung kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan dia akan berikan. Di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara tidak punya Tuhan, saudara tidak punya Yesus. Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Baik di dunia ini maupun dunia akan datang. Tapi begitu saudara di dalam Tuhan, saudara punya kelimpahan di dunia ini dan punya kelimpahan di dunia sana, di dunia akhirat. Kalau saudara belum percaya kepada Tuhan, saudara belum mengenal dia, bahkan saudara belum menyerahkan hidupmu kepada dia, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menyelamatkan jiwa. Perhatikan, yang perlu kita takutkan bukan cuma kebutuhan kita sekarang. Yang kita takutkan, apakah kita diterima di surga atau tidak. Satu-satunya cara supaya saudara bisa diterima di surga,
saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena di luar Tuhan dia mengatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara saat ini. Sudah stres karena saudara mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi. Saudara bisa tidak stres kalau saudara punya Tuhan.